Nunggu 5 menit lagi. Gimana, bisa dimulai sekarang atau nunggu 5 menit lagi? Oke, dimulai aja ya. Kelas pengantar malam hari ini, eh, ya sebelum itu kita ini ya, apa namanya, malam ini kita akan membicarakan tentang perbudakan gitu di jalur rempah. Mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu, kenapa kita ngomongin perbudakan padahal tema kita tuh jalur rempah gitu. Ya ini kan kayak apa namanya, out of topic gitu kan. Tapi enggak juga sih. Bagaimana nanti jalur rempah ini menstimulasi adanya perdagangan budak, wah itu kayaknya tema yang menarik gitu. Dan perbudakan ini kan sangat jarang diperbincangkan gitu ya. Apa namanya? Jadi membicarakan perbudakan dalam dalam lingkup jalur rempah itu suatu wacana alternatif gitu, yang harusnya juga dibicarakan gitu. Kita ngomongin cengkih, pala, kuli, kayu manis, lada, dan rempah-rempah lain gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa melupakan orang-orang yang diperbudak gitu, dan dia tidak memiliki sejarah gitu kan, tidak memiliki tempat dalam sejarah gitu. Suara mereka dibungkam gitu. Ya, itu suatu diskusi yang menarik sih gitu. Kalau kita ngomongin jalur rempah dan korelasinya dengan perbudakan gitu. Ya, malam hari ini kita dibersamai oleh eh, Mas Irfan Maulana sebagai pemantik ya, pemantik diskusi pada malam hari ini. Gimana Mas Lana, sudah siap atau belum? Cek Mas Lana. Aman, aman. Oke, sudah aman ya. Mau pakai PPT atau gimana nih? Pakai PPT ya? PPT-nya seadanya dulu aja lah, biar ada gambar-gambarnya dikit. Iya, iya, oke, siap, siap. Mungkin bisa oke, di share screen. Oke, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu teman-teman, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Mas Lana. Silakan Mas Lana. Oke, terima kasih untuk waktunya, teman-teman. Mungkin tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Ini tuh kita diskusinya ngalir aja, nggak usah sepaneng gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung raise hand aja. Dan juga aku juga minta harapannya itu teman-teman juga ikut bertanya gitu, karena mungkin ada beberapa hal yang lupa belum aku sampaikan, dan ketika teman-teman bertanya itu bisa aku ingat lagi. Nah, seperti yang kita bahas hari ini itu tentang perbudakan itu sendiri. Dari istilahnya sendiri itu pertama tentang budak itu bisa diartikan atau didefinisikan itu yang dikategorikan budak itu adalah mereka atau orang-orang itu yang tergadai hidupnya. Jadinya hidupnya itu sudah tidak memiliki hak lagi gitu loh, dan haknya itu sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, apakah perbudakan ini itu kan yang berkaitan dengan jalur rempah ya, yang pada pembahasan kita malam hari ini itu. Nah, sebenarnya itu perbudakan ini sendiri itu tanpa campur tangan dari orang-orang Eropa, di dalam kebudayaan Asia Tenggara sendiri, di kebudayaan masing-masing tempat di Asia Tenggara itu, dan juga di Indonesia itu sudah mengenal adanya perbudakan ini. Ini pun timbulnya itu ada beberapa faktor seperti yang ada di PPT itu, ya, seperti terlilit hutang karena dia tidak mampu
melunasi hutang-hutangnya, maka dia tuh menjual dirinya, bisa dibilang begitu, untuk melunasi hutang-hutangnya ini. Kemudian itu menjadi tawanan atau korban perang, yang awalnya itu mereka itu adalah para bangsawan gitu, akhirnya dia pun menjadi seorang budak, karena dia sudah kehilangan status kebangsawanannya itu, karena mungkin dia menjadi seorang yang sudah ditaklukkan gitu oleh musuhnya gitu. Kemudian itu stratifikasi sosial seperti yang kita ketahui itu terjadi di Bali, karena kita tahu di sana itu ada sistem stratifikasi sosial tentang kasta. Kemudian itu kriminalitas, yaitu para pelaku-pelaku kriminal yang hukumannya itu untuk menebus kejahatannya itu diberi menjadi budak. Kemudian yang terakhir itu adalah korban bencana. Nah, untuk korban bencana ini itu aku menemukannya itu salah satu contohnya itu terjadi di India, terkait dengan orang-orang korban bencana meluapnya Sungai Gangga di India itu oleh orang-orang Belanda itu, mereka itu malah diiming-iminginya itu dia itu akan diberikan tempat yang baru yang yang karena mereka sudah kehilangan tempat tinggal mereka, kemudian dibawa oleh Belanda yang justru mereka malah dijadikan budak gitu di Batavia. Nah, kemudian lanjut lagi aja, bentuk perbudakannya itu di kerajaan lokal itu, benar Pak. Nah, pemaknanya itu kalau setauku itu pada kebudayaan lokal di Indonesia terutama itu, budaya itu memiliki kemaknaan bergantung status seseorang tersebut, seperti hidup matinya berada di tangan tuannya. Itu kaitannya itu benar-benar budak murni gitu, yang bisa dibilang itu dia itu sudah tidak bisa lagi melunasi hutang-hutangnya gitu, karena dia itu sudah benar-benar dibeli secara penuh oleh seseorang. Kemudian orang merdeka yang terlilit hutang dan menggadaikan tenaganya untuk sementara waktu itu, seperti yang ku contohkan di awal itu, terkait orang-orang yang mengalami orang yang terlilit hutang, kemudian itu bangsawan yang menjadi bawahan seorang raja tetapi tetap memiliki budak. Nah, ini itu berkaitan dengan sistem stratifikasi sosial yang ada di Jawa, gitu, teman-teman. Karena kita tahu sendiri di Jawa itu kan sebuah kerajaan itu atau sebuah kebesaran seorang raja di Jawa itu ukurannya itu bukan seberapa luas yang mereka miliki gitu, seberapa luas tanah yang mereka punya, seberapa luas kekuasaan yang mereka miliki, tetapi ukuran kekuasaannya itu yaitu seberapa banyak pengikut yang mereka miliki. Jadinya itu kita tahu kan, kalau kita baca sejarah tentang Jawa gitu, contohnya seperti perjanjian Giyanti gitu kan, yang dibagi itu bukan luas wilayahnya, tetapi itu jumlah cacah atau warga yang ada yang menempati wilayah-wilayah tersebut. Nah, jadi pertanyaannya mungkin buat teman-teman semuanya mungkin bisa dipantikan juga, apakah orang-orang ini, orang-orang yang mengabdi kepada raja ini itu bisa dikategorikan sebagai seorang budak? Karena mereka kan hidup matinya pada akhirnya mengabdi kepada seorang raja begitu. Jadi bisa dibilang raja itu bebas gitu, mereka itu mau dipindah alih tangan kepada siapa saja. Makanya kita juga pernah kalau teman-teman nggak asing kalau membaca tentang sejarah Jawa kan, jadi wajar kan kalau seorang raja itu membagi-bagikan cacah-cacahnya itu kepada para pangeran atau putra-putra rajanya itu untuk dijadikan bawahan-bawahan oleh pangeran-pangeran tersebut gitu. Dibagikannya itu kepada para pangerannya itu. Oh ya, cacah itu, yang maksudnya cacah itu kepala salah sebuah rumah tangga ya teman-teman. Mungkin nanti Ray bisa mengoreksi kalau ada kesalahan gitu. Nah, apa yang mereka lakukan orang-orang yang dijadikan budak ini pada masa sebelum kedatangan orang-orang VOC ini? Nah, pekerjaan yang dilakukan itu adalah kebanyakan sebagai prajurit, petani, dan tenaga kasar lainnya. Kalau para prajurit ini sendiri itu kita tahu itu tentang para budak-budaknya itu terjadi di Jawa juga gitu. Mereka itu orang-orang Jawa yang menjadi bawahan-bawahan para pembesar-pembesar di Jawa itu, mereka itu kadang itu dijadikan prajurit. Salah satu contohnya itu
sorry, nggak jadi. Kemudian itu apakah tenaga lainnya itu bisa dibilang itu gimana ya jelasinnya itu, ntar aja deh. Langsung lanjutnya dulu. Pasca campur tangan orang Eropa itu, status Buddha itu dipertegas dengan dikeluarkannya nota notaris sebagai bukti bahwa dia adalah seorang Buddha. Menjadi komoditas dagang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Nah, setelah kedatangan orang Eropa ini pun bentuk perbudakannya ini tuh sebagai komoditas dagang. Ini pun berkaitan erat dengan inilah salah satu bentuk keterkaitannya itu dengan rempah-rempah gitu. Jadinya itu rempah-rempah itu kan aku contohkannya itu dengan orang-orang Banda. Orang-orang Banda itu yang sebelumnya itu dikatakan mereka itu dibantai gitu oleh Jepekun dan mereka pun dibawa ke Batavia. Sebagiannya lagi mereka ada yang dikembalikan ke Kepulauan Banda yang untuk ilmu mereka untuk dikembangkan sebagai sebagai petani untuk mengembangkan pala di sana. Nah, orang-orang Banda ini pun ya statusnya itu bukan sebagai mandor atau apa, tetapi juga sama gitu dengan budak-budak yang lainnya didatangkan dari orang-orang dari wilayah lain gitu. Nah, aku telah menyinggung tentang Banda ini pun, aku bisa boleh nyinggung juga itu terkait kehidupan mereka di Kepulauan Banda ini ya. Di sana itu budak-budaknya itu ada salah satu golongan lain selain budak di Kepulauan Banda itu, yaitu orang-orang buangan, teman-teman. Nah, orang-orang buangan ini itu statusnya itu berbeda dengan budak. Yang bisa dibilang itu justru itu mereka itu kehidupannya itu jauh lebih terikat dibandingkan dengan budak itu sendiri. Kalau budak itu hidup dan matinya itu bisa diperjualbelikan, itu dialih tangankan. Nah, kalau orang-orang buangan ini tuh didefinisikan itu sebagai orang-orang yang mereka itu adalah tawanan-tawanan atau para tahanan-tahanan yang memang pekerjaannya itu atau penjaranya itu adalah Kepulauan Banda itu sendiri gitu loh. Seperti kita tahu itu kayak kem-kem gula atau digul atau buru gitu, teman-teman. Itu jadinya itu statusnya itu mereka itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa tidak memiliki kekuasaan karena mereka itu benar-benar statusnya itu tawanan dan mereka itu bisa disamakan dengan budak yang jauh lebih terikat lagi gitu. Kemudian kalau dari Bali itu seperti yang aku bilang tadi itu sebagai penghasil budak itu karena memang menjadi tradisi sejak lama akibat budaya stratifikasi sosialnya berdasarkan kasta. Kemudian itu tidak hanya masalah kasta, namun sebab-sebab lainnya juga menjadi alasan mengapa seseorang menjadi budak. Nah, sama seperti yang terjadi di Jawa itu, banyaknya pengikut ini atau banyaknya budak ini itu bisa disimbolkan sebagai kekuasaan seorang raja. Namun berbeda dengan Jawa yang akhirnya itu lebih mayoritasnya itu beragama Islam gitu, yang memang secara agama itu melarang adanya perbudakan. Di Bali ini itu sistem kasta ini itu justru tetap melanggengkan praktek-praktek perbudakan ini. Yang awalnya itu bentuk kekuasaan raja, akhirnya pun menjadi sebuah komoditas dagang gitu, yang sangat bernilai tinggi bagi pasaran dunia saat itu. Nah, sebagai penghasil budak ini pun sebenarnya yang berperan aktif untuk menjadi seorang bandar budak gitu, penjual-penjual budak itu, kita tidak bisa hanya berpacu kepada para penguasa-penguasa saja, itu baik itu penguasa lokal maupun VOC, karena para bajak laut pun juga sangat berperan gitu dalam proses terjadinya perbudakan ini. Karena yang kita tahu sebelumnya gitu ya, yang awalnya itu sebagai bentuk status sosial gitu, seorang penguasa dengan banyaknya itu menjadi sebuah komoditas dagang. Makanya itu para bajak laut itu terkadang itu melakukan penyerangan-penyerangan ke desa-desa itu, seperti yang sering kita lihat dalam
film atau anime gitu ketika seorang bajak laut itu datang ke desa-desa untuk menjarah sebuah desa atau beberapa wilayah-wilayah kecil yang terutama itu terjadinya itu di sepanjang di sepanjang wilayah Indonesia Timur bagian Nusa Tenggara, kemudian Bali, kemudian wilayah-wilayah terpencil di Sulawesi gitu. Itu terkadang itu desa-desa pinggirannya itu diserang oleh para bajak laut itu untuk diambil orang-orangnya itu untuk dijadikan budak dan dijual kepada Belanda atau dijual sendiri gitu untuk diperdagangkan di pasaran dunia. Makanya jarang gitu kita kalau mengulik tentang arsip-arsip tentang budak itu terkadang itu ada gitu sekilas itu mengatakan bahwa budak-budak yang berasal dari Indonesia itu terbawa sampai ke pantai timur Afrika gitu karena memang ini tuh tidak terlepas dengan adanya bajak laut ini gitu yang bisa dibilang kan bajak laut ini jauh lebih bebas gitu karena tidak terikat oleh hukum seperti pemerintahan kolonialisme. Nah, kemudian mungkin aku stop dulu karena selain budak-budak ini kita itu digambarkan itu kan budak itu adalah orang yang tertindas gitu atau orang-orang yang sudah tidak bisa lagi memperjuangkan hidupnya, dia itu sudah tidak memiliki kemerdekaan lagi gitu. Tetapi itu terkadang itu justru di penulisan sejarah Indonesia gitu, terkadang itu yang digambarkan itu adalah sosok-sosok budak yang justru itu dia itu berhasil gitu. Contohnya itu seperti Untung Suropati kalau teman-teman tahu. Untung Suropati ini itu kan sebenarnya dia itu adalah seorang budak gitu, yang akhirnya malah diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Indonesia pada tahun 75. Itu berkaitan juga dengan perannya dia gitu loh, yang dia itu memang melakukan banyak penyerangan kepada VOC dan juga dia itu banyak bersinggungan dengan penguasa-penguasa lokal dan juga penguasa-penguasa VOC gitu. Itu justru yang tercatat dalam sejarah itu justru itu tetap aja itu historiografi perbudakan itu terkadang itu di dalam sejarah itu juga terjadi romantisasi gitu loh, bahwa orang-orang kecil itu juga mereka itu juga bisa gitu loh bangkit dari ketertindasan menjadi orang hebat gitu. Salah satu contoh lainnya itu ada juga dari Malaka itu yang terkenal itu adalah Enrico de Malaka ya tak ya, Enrique de Malaka. Dia itu adalah budak milik Magellan yang berperan sebagai navigator dari Magellan itu sendiri. Makanya Magellan yang mengitari dunia sampai menyasar ke Amerika Selatan itu bisa mencapai Maluku itu berkat bantuan dari Enrique ini tadi. Yang sayangnya itu namanya juga historiografi perbudakan atau historiografi pinggiran itu memang itu lebih banyak yang melingkupinya itu memang hanya kisah-kisah romantismenya saja gitu loh. Kita tidak bisa melihat Enrique ini itu sebagai seorang budak yang seorang manusia normal gitu. Digambarkannya justru itu di Melaka sendiri, Melaka di Malaysia, itu dia itu justru malah dijadikan sosok pahlawan juga gitu. Padahal kan tahu sendiri itu malah dia yang justru yang membawa kolonialisme, yang menuju kolonialisme menuju sini. Tetapi seakan-akan masyarakat sana itu tetap mendirikan patung-patungnya didirikan dan dia itu dikenal sebagai sosok yang bisa dibilang itu orang Asia pertama yang mengelilingi dunia gitu. Seorang Enrique de Malaka itu justru itu diglorifikasikannya itu seperti itu gitu. Mungkin itu dulu sih Ray dariku terkaitan dengan perbudakan ini tuh. Mungkin aku butuh tanggapan dari teman-teman biar diskusinya tetap berjalan gitu. Daripada aku ngomong lama-lama nanti terlanjur bosan. Ya, oke. Terima kasih Lana atas materinya ya. Menarik gitu. Kita udah ngomongin tentang historiografi perbudakan gitu. Bagaimana budak-budak yang jika kita ngomongin soal jalur rempah nih, itu mungkin ya jarang gitu untuk dibicarakan dalam narasi jalur rempah. Nah,
karena tema tema apa namanya Semenas kita itu apa namanya jalur rempah dan upaya dekolonisasi. Jadi bagaimana kita melihat gitu perbudakan ini adalah implikasi dari apa namanya aktivitas kolonial di jalur rempah itu sendiri gitu. Bagaimana nanti budak apa namanya menjadi komoditas yang paling laris pada waktu itu gitu kan, yang udah dijelasin sama Lana gitu. Dan apa namanya bagaimana upaya orang apa aktivitas kolonial dari aktivitas kolonial ini ingin memonopoli perdagangan rempah itu malah akan memperbanyak budak gitu kan, perbudakan maksudnya. Ya misalnya tadi dicontohin budak Banda gitu ya. Setelah Belanda apa namanya berhasil memonopoli perdagangan pala dan fuli di Kepulauan Banda, orang-orang Banda yang tersisa dibawa ke Batavia untuk dijadiin budak gitu, terus dijual. Nah, itu menurutku suatu hal yang menarik gitu loh. Bagaimana ngomongin perbudakan ini juga ada korelasinya dengan ngomongin rempah gitu loh. Jadi apa namanya? Ya nanti karena kita upayanya dekolonisasi, ya nanti bakalan ngomongin ini sih kayak perbudakan dan lain-lain gitu. Bagaimana misalnya perempuan juga gitu. Mungkin bisa dibahas di kelas pengantar selanjutnya gitu. Misalnya perempuan di jalur rempah gitu. Menarik. Ya gitu sih teman-teman. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Atau ada sanggahan nih gitu. Misalnya teman-teman punya tesis baru atau punya antitesis dari tesisnya Lana ya boleh tuh ditanyakan atau diutarakan. Bisa langsung open mic atau di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Khairul. Apakah selain Bali, tradisi di daerah lain yang masyarakatnya banyak direkrut, dijadikan budak, menjadi budak, mendukung hal tersebut? Atau budak di daerah lain memang benar-benar ditekan oleh pihak asing gitu? Oke, mungkin ini aja ya. Apa langsung dijawab aja ya Lan ya. Biar nanti mungkin dari jawaban kamu bisa memantik teman-teman lagi untuk berdiskusi. Oke. Halo, cek Lana. Ya, masuk. Oke. Silahkan Lana. Nah, selain Bali, tradisi desa yang masyarakatnya banyak direkrut menjadi budak mendukung hal tersebut, atau budak di daerah lain memang benar-benar ditekan oleh pihak asing. Nah, untuk daerah-daerah lain itu kebanyakan itu yang terutama itu dari daerah Sulawesi ya kawan-kawan itu mereka itu kebanyakan itu adalah tawanan-tawanan perang gitu. Kita tahu sendiri kan konflik-konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan yang melibatkan orang-orang Makassar, Bone, Kesultanan-Kesultanan di sana dengan VOC gitu. Yang di bawah itu mereka itu statusnya itu memang tawanan perang atau juga itu orang-orang buangan seperti yang aku jelaskan tadi itu. Jadinya itu yang secara tradisi itu memang yang ada yang bertahan lama itu memang Bali gitu. Sebenarnya itu di Jawa itu juga pernah terjadi hal seperti itu berkaitan dengan awal-awal masuknya Kesultanan Islam atau berkuasanya Kesultanan Islam di Jawa dan juga di Aceh gitu. Sultan-sultan Islam gitu, mereka itu budak-budak juga yang berasal dari tawanan perang juga. Aku contohkan itu yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda gitu. Wilayah-wilayah taklukannya itu, para pasukan-pasukannya itu dijadikan budak-budak pertanian di wilayah atau di sekitaran kota-kota praja di Aceh gitu, di dekat ibu kota gitu, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di sana. Tetapi itu karena kita tahu sendiri ya Aceh itu sebuah kesultanan yang besar, makanya Belanda tidak berani gitu untuk mengusik perbudakan yang ada di sana, biarkan itu memang terjadi di dalam internal Kesultanan Aceh saja gitu. Nah untuk di Jawa sendiri teman-teman, sebenarnya itu budak-budak ini tuh kalau sebelumnya itu yang memiliki budak-budak orang Jawa itu ya orang Jawa sendiri, seperti yang aku contohkan tadi, para pangeran-pangeran Jawa itu
pengikutnya itu bisa dikategorikan itu sebagai budak oleh Anthony Reid dan juga D D siapa? DHG Hall ya. Ya itulah. Itu oleh Hall itu juga orang-orang para pengikut pangeran itu dikategorikan malah sebagai budak gitu. Makanya itu di Malaka sendiri pernah dicatat di dalam bukunya Anthony Reid itu sebuah perkampungan Jawa gitu yang diisi oleh budak-budak para pangeran itu tadi, yang mereka itu di sana itu menjadi saudagar para pangeran-pangeran Jawa ini. Nah, dari mana mereka mendapatkan budak-budak ini? Nah, budak-budak ini itu mereka dapatkan itu dari hasil ekspansi mereka yang ke wilayah-wilayah non-Islam di wilayah pedalaman Jawa gitu. Karena kita tahu sendiri kan Kesultanan Islam itu berkembang itu baru di pesisiran Pulau Jawa yang akhirnya merembet masuk ke dalam secara masif, masuk ke pedalaman itu pada masa Kesultanan Mataram Islam gitu. Kalau sebelumnya kan masih di wilayah pesisir saja. Tetapi setelah VOC berkuasa di Batavia, orang-orang Jawa ini justru tidak laku gitu. Bisa dibilang itu orang-orang Jawa itu tidak laku di pasaran budak masa itu, kawan-kawan, karena memang konfrontasi VOC dengan Mataram sangat berkaitan erat begitu. Maka itu orang-orang Jawa itu di dalam bukunya Hendrik E. Niemeyer dalam yang judulnya Batavia itu, orang-orang Jawa itu distigma oleh orang-orang atau oleh para pembeli budak, para pelanggan budak itu adalah orang-orang yang pemalas dan juga orang-orang yang terlalu sulit untuk dikendalikan, karena stigma yang dibawa terkait orang-orang Jawa itu yang berkaitan erat dengan orang-orang Mataram itu tadi gitu. Karena memang konflik antara Mataram dan Batavia itu sangat kencang sekali kan ya, apalagi di masa Sultan Agung gitu. Makanya itu yang tradisi-tradisi tentang berkaitan dengan perbudakan itu yang bertahan itu hanya Bali gitu, karena memang status atau stratifikasi sosial yang mendukung di daerah tersebut. Mungkin itu dulu sih. Oh iya, ada satu lagi kasus unik gitu teman-teman, terkait dengan perbudakan ini tuh, walaupun sudah melewati dari zaman rempah itu, di dalam majalah Net Geo edisi Revolusi Telah Tiba itu, di situ juga membahas gitu, salah satu artikel yang membahas tentang budak di jalur rempah. Seorang raja Ghana gitu teman-teman, dia itu sampai rela menjual rakyatnya, sebagian rakyatnya kepada Belanda untuk dijadikan londo ireng, atau yang kita kenal itu londo ireng ya benar, pada masa Perang Jawa itu sebenarnya itu adalah budak-budak yang didatangkan dari Ghana oleh Raja Ghana sendiri untuk membiayai kuliah para pangeran-pangerannya dia gitu. Dua orang pangerannya gitu. Jadinya itu memang para raja-raja itu memang di masa itu menganggap perbudakan itu hal yang lazim gitu. Karena mereka merasa berkuasa atas tanah dan jiwa dan raga rakyatnya gitu. Makanya tradisi-tradisi itu masih bertahan lama gitu, hingga akhirnya dihapuskan oleh Barat itu sendiri gitu dengan ditandatanganinya Undang-Undang Anti Perbudakan. Itu dulu sih, Ray. Ya, oke, menarik ya. Gimana Mas Khairul, ada komentar nggak? Mas Khairul, cek. Oke, sudah clear ya teman-teman. Gimana yang lain? Kalau ada pertanyaan bisa langsung on mic atau di kolom komentar, di kolom chat. Silahkan. Halo. Oke, sambil menunggu pertanyaan ya Len ya, atau menunggu inilah sanggahan atau gimana boleh. Ini ada. Oke. Oke, ini ada komentar dari Fadila. Tadi saya menangkap bahwa Henry de Blake, budak yang mengikuti penjelajahan Magellan, tadi oleh pembicara dikatakan sebagai membawa kolonialisme, sehingga tidak sepatutnya diglorifikasi sebagai pahlawan ya. Lantas jika Henry de Blake
tidak mengikuti pelayaran Magelan, apakah aksi kolonial di Semenanjung Malaya akan berkurang? Patutkah seseorang budak seperti Henry Deblack dipersalahkan? Ya, menarik ini. Gimana Lana? Oke, kalau mengenai tentang kolonial di Semenanjung Malaya akan berkurang itu, kita bisa lihat secara historis dulu ya kawan-kawan. Itu Henry Deblack atau Enrique de Malacca itu adalah budak yang didapatkan oleh Magellan itu ketika Magellan ini tuh berkunjung ke Malaka. Konteksnya itu kan Portugis itu sudah menguasai Malaka kan ya kawan-kawan tahun 1511. Nah, setelah melihat kesuksesan Portugis yang telah berhasil menguasai Malaka tersebut, akhirnya Magellan yang juga sebenarnya itu orang Portugis itu ingin mencari jalur baru gitu yang telah diambil oleh Portugis. Nah, jalur barunya itu yang menyponsori Magellan ini pun bukan negara asalnya yaitu Portugis, tapi dia itu dari Spanyol. Nah, atas dasar ini makanya itu dia itu membeli salah satu budak gitu ketika berkunjung ke Malaka itu yang kita kenal sebagai Enrique de Malacca ini atau Henry the Black. Nah, makanya itu sebenarnya itu Magellan itu tidak berkaitan dengan kolonialisme di Semenanjung Malaya gitu, tetapi lebih berkaitannya itu ketika dia itu sudah datang ke Maluku gitu, karena memang asal usul dari Enrique de Malacca itu sebenarnya ada yang mengatakan itu bahwa dia itu adalah orang Maluku gitu. Dikatakan dalam catatannya Sebastian Delcano gitu, salah satu bawahannya Magellan itu orang yang pertama kali menotis gitu, yang pertama kali melihat daratan Maluku itu adalah Enrique ini gitu. Dan patkah seorang budak seperti Henry itu dipersalahkan, ya menurutku juga bisa iya bisa tidak sih, karena statusnya itu budak kan, dia itu kan juga ya memang ini itu kan gimana ya, juga berkaitan dia sebagai pekerjaan dia gitu yang berkaitan dengan tuannya gitu. Gimana Mbak Fadila? Menurutku ini belum menjawab ya. Mungkin bisa on mic aja. Ya, gimana Mbak Fadila? Oke, berarti sudah lumayan menjawab ya Lan. Tapi untuk berarti ini ya Lan ya, apa namanya? Enrique itu tadi apa namanya? Berarti nggak ke Malaka dong, soalnya Malaka kan bagiannya Portugis tuh. Ya, berarti apa namanya? Sisa-sisa ekspedisi Magellan mungkin di Maluku ya, tapi nggak lama kan? Tetapi kan sisa-sisa ekspedisinya ini kan akhirnya kan kembalinya kan tetap melalui Malaka. Ada yang mengatakan itu Enrique-nya itu tidak ikutan ke Spanyol gitu, tetapi lebih memilih menetap ke Malaka aja. Makanya itu dia itu dikatakan itu setelah selesainya dia menemukan Maluku itu, ketika ingin kembali itu catatannya mengenai dia itu sudah hilang atau sudah habis gitu loh, tidak dicatatkan lagi oleh para pelaut-pelaut Spanyol yang bersama Magellan itu tadi gitu. Nah, setelah itu selesai berakhir gitu, hanya sisanya itu hanya tradisi-tradisi lisan saja gitu terkaitan dengan Enrique de Malacca ini, terkait dia yang berhasil mengarungi dunia gitu. Oke, baik. Dari teman-teman ada ini lagi nggak? Ada apa namanya? Ada komentar lagi dari teman-teman? Gimana? Pertanyaan ataupun inilah apa namanya? Sanggahan gitu. Punya, oh iya aku pernah baca buku ini gitu. Terus dikorelasikan ya nggak apa-apa, nggak usah takut salah teman-teman. Boleh langsung diutarakan saja kalau punya keresahan gitu. Kedengeran nggak suara Kurai? Gimana? Mungkin aku nambahin dulu. Kalau aku tambahin sih yang tadi dijelasin oleh Lana gitu. Mengenai kalau misalnya di Jawa dulu juga ada semacam
budaya atau kebiasaan perbudakan gitu. Ini mungkin kalau teman-teman nanti bisa dapat gitu, karena aku juga cuma dapat potongannya gitu dari bukunya Irwan Joko Nugroho mengenai Majapahit. Itu dia punya hipotesis sih, aku mungkin nyebutnya hipotesis gitu atau teori, bahwasanya ya orang-orang yang tadi disebutin Lana, bahwasanya orang-orang dari kerajaan Medang atau Mataram kuno itu, kemudian era Erlangga itu, orang-orang Jawa itu sampai mencari budak-budak dari penduduk Bantu di pesisir Afrika Timur. Dan juga dia juga menambahkan kalau misalnya mereka sampai ini masih butuh lebih banyak lagi penelitian ya, dia mereka itu mencari budak sampai sejauh Australia bagian utara dan Papua gitu. Kemudian soal pertanyaannya Mas Khairul ya, tapi sayangnya saya bukan orang daerah yang nanti saya sebut, jadi nanti kalau misalnya ada yang orang daerah itu bisa langsung menambahkan. Setahu saya itu di dalam kebudayaan Toraja juga ada, dalam struktur sosialnya juga ada budak gitu istilahnya. Dan mereka itu sampai dijual juga gitu ke Siam, ke Jawa sebagai tenaga, sebagai buruh. Itu di Toraja. Kemudian kalau misal konteksnya kita masih ngebahas soal jalur rempah-rempah, dalam di Filipina itu juga banyak sekali apa tuh kasus-kasus atau bukan kasus sih, perbudakan di sana ada banyak, atau buruh-buruh serf istilahnya. Nah nanti ini mungkin kita bahas Ray di diskusi Arungkala selanjutnya ini mengenai ini, karena nanti hubungannya dengan kekuasaan Islam juga, jadi ada banyak sekali kasus perbudakan gitu, atau ini sebenarnya istilahnya agak aku mau bilang rancu sih, karena ada yang pakai istilah budak, ada yang pakai istilah buruh atau serf gitu. Tapi intinya dalam kebudayaan Austronesia di Filipina itu juga banyak sekali perbudakan gitu. Dan ini bagian dari budaya mereka, di mana ya sama seperti yang disebutkan Lana tadi itu, bahwasanya jumlah budak itu juga berperan dalam menentukan posisi seorang pemimpin di wilayah dalam wilayah kekuasaan mereka gitu, dalam masyarakat Filipina. Bahkan sampai datangnya Spanyol, kan daerah selatannya itu masih dikuasai kesultanan dan raja-raja lokal, itu masih berperan penting dalam menunjukkan kedudukan seorang penguasa gitu. Budak-budak dan mereka ini juga merupakan komoditas penting. Dan penghapusan perbudakan ini baru terjadi setelah munculnya teknologi uap, di mana karena biasanya penduduk Filipina ini nyari budak ini pakai kapal-kapal untuk menyerang kampung-kampung di pesisir. Setelah datangnya kapal-kapal milik orang Eropa dengan tenaga uapnya itu, akhirnya perbudakan ini bisa dihentikan karena kapal-kapalnya orang lokal itu dengan mudah dikalahkan gitu, karena kalah cepat. Mungkin tanggapan dari aku gitu dulu, Ray. Terima kasih. Oke. Terima kasih tanggapannya, Artaki ya. Ini ada komentar nih, Mas Bagas, gimana? Buruh budak juga kalau nggak dibayar, gimana tuh? Aku kok agak ini nggak nangkep poinnya. Silakan, bisa on mic. Mungkin maksudnya itu kalau dibaca itu buruh budak juga kalau nggak dibayar gitu. Oke. Ya, bisa. Ya mungkin ini aja ya Lan ya. Aku kepikirannya gini. Misalnya kan kamu tadi jelasin kalau ya apa namanya, tawanan perang itu juga apa namanya, juga bisa dijadikan budak gitulah ya. Terus apa namanya, orang-orang yang apa namanya, cari gara-gara gitu sama VOC yang udah monopoli perdagangan juga pastinya dijadiin budak gitu. Misalnya kayak tadi di Sulawesi, terus aku ngiranya masih banyak lagi apa namanya, daerah-daerah serupa gitu. Tapi karena memang historiografi Indonesia ini kurang membahas perbudakan, ya lagi-lagi kadang-kadang apa, sejarawan yang fokusnya kepada sejarah budak itu kesulitan gitu untuk mencari sumber atau apapun lah hal yang dibutuhkan gitu. Tapi dengan adanya ruang-ruang diskusi tentang historiografi perbudakan ini, ya bisa memberi ruang barulah kepada sejarawan agar tidak hanya apa namanya, menceritakan tentang kemegahan raja-raja gitu. Bahkan budak
yang nggak dibayar, hanya dijadiin ya dilihat sebagai benda saja, sebagai komoditas, itu juga memiliki sejarah gitu, juga memiliki ruang gitu untuk berbicara gitu. Mereka memang tidak memiliki suara untuk menyuarakan sejarahnya, tapi ya kitalah yang nantinya bisa merepresentasikan mereka kan ya. Ya begitu sih teman-teman. Gimana? Udah ada banyak apa namanya? Udah ada 3 pertanyaan yang udah didiskusikan. Mungkin ada lagi teman-teman? Mungkin aku langsung tanggapi dulu ya terkait Oke, oke. dengan historiografi Silakan. perbudakan yang kamu singgung barusan itu. Memang benar kalau yang dibilang Ray itu, kalau historiografi kita itu terlalu banyak mengangkat tokoh-tokoh atau nama orang-orang besar. Nah, yang disayangkan itu kan juga terjadi gitu, Ray, dalam perbudakan itu sendiri gitu. Historiografi kita sendiri pun yang mengangkat soal Buddha itu hanya seorang budak yang bisa dibilang itu berhasil gitu. Budak-budak sukses seperti Enrique dan Untung Surapati ini, yang diangkat kan justru malah tentang keheroikan seorang Untung Surapati yang berani dengan gagah berani melawan Belanda gitu, yang padahal itu seorang budak gitu, yang diglorifikasikan kan justru malah tentang kehebatannya di situ. Nah, yang disayangkan malah yang budak-budak yang subaltern ini atau yang tidak bisa bersuara ini, yang sayangnya oleh sejarah Indonesia itu yang tidak bisa dijelaskan atau dituliskan gitu, hanya karena sekadar sebatas hanya kan dia kan cuma pembantu, dia kan cuma nggak ada kontribusi apa-apa untuk Indonesia, beda sama Untung Surapati dong yang berani melawan penjajah. Mungkin ada stigma-stigma itu yang sangat disayangkan dalam penulisan historiografi perbudakan. Yang sayang itu justru yang naik itu tetap aja glorifikasinya itu tentang perlawanan heroisme yang dilakukan budak-budak saja. Mungkin saja kalau ada sekelompok budak gitu yang melakukan pemberontakan gitu, yang berani melakukan pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Untung Surapati, mungkin bakal muncul lagi juga gitu. Mungkin seperti itu yang disayangkan dalam penulisan historiografi perbudakan Indonesia itu, yang baru hanya mengangkat tokoh-tokoh sentralnya saja atau tokoh-tokoh terkenalnya saja yang bisa dikatakan berkontribusi untuk perjuangan bangsa. Ya, memang menarik ya, apa namanya, membicarakan Untung Surapati sebagai budak gitu ya. Dan Untung Surapati kan juga hidup di mana, di masa-masa jaya-jayanya VOC lah, jalur rempah lah ya. Bagaimana apa namanya perekonomian VOC masih disanggah oleh rempah gitu. Dan menarik memang apa namanya ngomongin Surapati nih, aku keingat gitu. Kemarin Rijksmuseum di Amsterdam Belanda sana mengadakan simposium gitu, dan ada salah satu ini judul simposiumnya itu tentang slavery ya, tentang perbudakan. Dan Untung Surapati sempat dibahas. Tapi aku mikir lagi gitu, apa namanya, kehidupan ya udah disampaikan Lana tadi, kehidupan Surapati setelah dia jadi mantan budak kan ya, punya legitimasi itu kan untuk Surapati, terlibat dalam apa namanya perang suksesi Jawa di Keraton Kartasura pada waktu itu. Ya oke lah, kita forget it lah. Kembali kepada topik ya, bagaimana perbudakan di jalur rempah gitu. Tapi yang menarik gitu, bagaimana seorang yang mulanya hanya seorang budak biasa gitu bisa memiliki legitimasi gitu. Tentunya ada campur tangan kuasa lah di sana. Oke, ini ada pertanyaan dari Fadila. Lantas bagaimana cara menemukan jejak perbudakan di jalur rempah, sedangkan narasi historiografi konvensional lebih banyak membahas orang-orang besar? Pertanyaan lainnya, sebelum
masa kekuasaan kolonial, hampir di seluruh kawasan Nusantara telah berkembang ajaran Islam sekaligus kekuatan politik Islam yang dengan berdirinya kerajaan-kerajaan. Nah, bukankah ajaran Islam tidak mengenal istilah perbudakan? Lalu bagaimana kemudian masa kolonial hidupkan kembali tradisi perbudakan di tengah dominasi masyarakat Muslim? Bagaimana respon masyarakat Muslim atas perbudakan yang marak di jalur rempah? Oke, silahkan Lana. Ini menarik sekali topiknya ini. Ya, langsung aja itu kalau bagaimana cara menemukan jejak perbuatan di jalur rempah sedangkan narasi historiografi konvensional lebih banyak membahas orang besar. Ya, kita mengembangkan historiografi yang alternatif dengan metode-metode alternatif pula, dengan sumber-sumber alternatif pula, seperti yang udah berkali-kali disinggung sama Ray sama Amos gitu tentang penggunaan sumber-sumber sastra, sumber-sumber lisan, sumber-sumber tarian dan lain-lain yang membahas mengenai bagaimana penyuaraan bentuk bersuaranya orang-orang yang menjadi budak ini, bentuk suara dari orang-orang yang diperbudak ini gitu. Contohnya seperti yang terjadi oleh masyarakat Banda gitu. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti Ray bisa menambahi gitu. Kemudian yang berkaitan dengan Islam itu sendiri itu aku kembali, aduh kayak Pak Danar anjir ngutip Anthony Reid terus. Ya seperti yang dijelaskan Anthony Reid ya kawan-kawan dalam jilid pertamanya itu kan juga dijelaskan kalau orang-orang Islam Jawa itu yang diperbudak itu oleh orang Islam itu adalah orang-orang non-Islamnya. Jadinya itu mereka itu membenarkannya itu ya kan dia tidak Islam, jadi kita bisa dong memperbudak mereka kan kita nggak bolehnya itu memperbudak sesama Islam. Makanya itu yang diperbudak itu oleh orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, yang bisa dibilang itu juga bentuk Islamisasi mungkin juga ya. Ya mungkin nanti Artakida ini untuk Islam-Islaman itu lanjutannya. Gimana Tak? Artaki ada komentar nggak? Artaki, silahkan kalau mau komentar nih. Iya, menarik. Sepertinya itu sebenarnya sudah dijelaskan ya sama Lana gitu mengenai alasan perbudakan masih ada gitu. Dan juga kalau misalnya dalam hukum Islam gitu ya, perbudakan itu memang disebutkan sebagai perbuatan yang bisa dibilang tidak bermoral gitu, tapi tidak langsung dihapuskan karena mereka lebih memilihnya itu untuk dihapuskan secara perlahan gitu, bertahap. Nah, tapi justru dengan dalih penghapusan secara bertahap inilah masih dilanggengkan gitu oleh penguasa-penguasa lokal gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi Lana bilang di Jawa itu kebanyakan oleh yang diperbudak itu adalah orang non-Islam gitu, misalnya Hindu gitu, karena yang mayoritas kan Hindu atau kepercayaan lokal gitu. Nah, sementara untuk kasusnya Sultan Iskandar Muda kan kita tahu daerah itu kebanyakan Islam gitu kan. Dan yang dituliskan itu juga bahwasanya orang-orang yang dijadikan buruh atau budak itu oleh Sultan Iskandar Muda itu kan adalah rakyat-rakyat dari Kesultanan Johor, kemudian dari kota-kota di Semenanjung Melayu seperti mungkin Perak dan Pahang ya kalau misalnya udah berdiri Kedah. Nah, itu kan sebenarnya orang Islam juga. Jadi itu. Ini berkaitan lagi ya kalau misalnya kata-kata budak atau buruh di masing-masing kebudayaan itu kan berbeda dan tingkatannya berbeda. Kalau misalnya di Islam itu sendiri kan sebenarnya secara status mereka itu masih sama dengan orang yang bebas. Gimana kira-kira ya? Aku nyebutinnya. Secara moral mereka itu setara dengan orang yang bebas gitu, tapi mereka punya kedudukan hukum yang lebih rendah gitu. Dan memang didorong untuk membebaskannya, tapi ya kan kita tahu sendiri ya hukum Islam di Indonesia sendiri juga tidak kuat saat itu. Dan memang digunakan sesuai keinginan penguasanya saja. Jadi itu sih. Kalau tanggapanku ya mereka masih memperbolehkannya begitulah. Karena yang seperti yang dijelaskan Lana tadi banyak dari subjeknya itu adalah non-Islam dan juga secara ekonomi masih menguntungkan. Ditambah lagi pemahaman akan hukum-hukum Islam itu kan masih bercampur dengan hukum-hukum sebelum Islam gitu. Mungkin kalau tanggapanku itu, Ray. Aku izin nambah dikit, Ray, berkaitan dengan perbudakan di Jawa ini tadi. Aku jadi kepikiran itu ya ketika masa Mataram Islam gitu, memang sudah tidak ada kita membedakan di tengah masyarakatnya itu.
Tetapi seperti yang aku bilang tadi kan, bentuk dominasi seorang raja, bentuk legitimasi seorang raja itu dengan dihitungnya banyak pengikut gitu, banyaknya pengikut yang dia miliki gitu, seperti yang dimiliki oleh sultan atau para bupati gitu. Nah, para rakyatnya ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat itu kan mereka kan istilahnya itu seorang kawula gitu ya. Yang seperti aku bilang tadi, status hidup dan matinya mereka itu benar-benar di tangan raja gitu kan, ini sama aja bentuknya dengan sebuah perbudakan gitu. Makanya itu kita ya feudalisme ya, sorry. Ini kan yo makanya seorang raja kan bisa aja dia dengan wajar gitu memberikan berapa caca atau berapa banyak warganya untuk diberikan kepada bupati atau membagikan wilayah kerajaannya itu kepada para pangeran-pangerannya atau pengikut-pengikut dengan kepada para pangerannya. Bukankah itu juga sama gitu loh dengan cara bentuk perdagangan budak yang dilakukan oleh Eropa yang kalau di Eropa sendiri itu perbudakan itu dengan faktor ekonomi, kalau di tradisi Jawa itu kan perbudakan itu bisa dibilang itu dalam faktor politik kekuasaan gitu. Mungkin Rif bisa menambah sih terkaitan dengan bentuk sistem masyarakat di Jawa ini. Oke, aku mencoba menanggapi ya, menambahi lah. Yang pertama itu pertanyaan tentang ini ya, apa namanya, menemukan jejak perbudakan di jalur rempah sedangkan narasinya jadi kayak memang benar apa namanya, historiografi alternatif memang bisa mengcounter narasi historiografi konvensional yang biasa-biasa aja. Tadi udah disebutin sama Lana kayak ada apa namanya, istilah ekspansi sumber gitu ya. Jadi apa namanya, misalnya kalau kita di perkuliahan apa namanya, di metode penelitian sejarah disuruhnya nyari arsip gitu. Tapi kalau di historiografi alternatif itu arsip hanya salah satu bagian sumber gitu, dia tidak diistimewakan. Tapi juga sumber-sumber lain juga diistimewakan gitu, mereka dianggap sama gitu. Apa namanya, ya seperti tari lah ya. Tari itu kan mungkin kalau orang-orang ngomongnya apa namanya, ya ngapain gitu jadiin tari sebagai sumber gitu. Tapi memang banyak kasus gitu bahwasannya tari-tari masyarakat bukan tari yang diciptakan oleh penguasa ya, bukan dari kerajaan ya. Tapi bagaimana tari-tari masyarakat itu biasanya mengandung banyak represi gitu ya. Cara cara suatu masyarakat mengekspresikan apa yang mereka alami itu biasanya lewat tari, lewat cerita rakyat, lewat apa namanya, lagu gitu dan lain-lain. Ya misalnya kalau di Indonesia ada tari ini ya di Banda itu yang kemarin udah kita singgung banyak gitu tentang apa tari Ehelaung gitu, di mana menceritakan Banda yang ini ya apa namanya mendayung gitu. Tarinya kayak orang mendayung gitu. Yaitu menceritakan tentang apa namanya pelarian orang-orang Banda dari pembantaian oleh VOC gitu. Atau mau studi kasus di luar gitu. Ada salah satu tari gitu dari Ethiopia di mana para budak yang pada waktu itu ini ya apa namanya ketika dia ingin dijadikan budak suami-suami dari budak-budak perempuan ini ditembak di depan mata kepala mereka gitu dan untuk mengekspresikan kepedihannya karena dia nggak mungkin dong nulis arsip gitu buat biar di orang-orang masa depan tahu gitu kan wah suami saya ditembak di depan mata saya gitu buat arsip terus ada stempelnya nggak mungkin kan jadi makanya mereka menari menyanyi gitu mengekspresikan kepedihannya gitu nah itu juga bisa dikatakan valid ya kalau apa namanya udah ngelewatin apa tahap verifikasi gitu ya sama kayak kayak apa namanya kayak arsip gitu bedanya cuma arsip tertulis kalau tari-tarian dan apa namanya lagu ini secara lisan gitu ya gitu sih terus yang aku mau tambahin tadi soal ini
soal kerajaan Islam ya. Ya kita nggak bisa melihat kerajaan Islam dan pemerintah kolonial itu sebagai hitam putih gitu. Oh ya kolonial salah, Islam bener gitu. Ya nggak ada yang bener, nggak ada yang salah gitu. Jadi ya kerajaan-kerajaan Islam juga memiliki salah satu sisi buruknya gitu ya. Di mana misalnya kerajaan Islam menggunakan lebih ke politiknya gitu. Ya kerajaan Islam juga perang gitu sesama kerajaan Islam gitu. Atau pada masa Islamisasi di beberapa daerah juga dari perangan gitu. Dan dari perangan itu biasanya ya muncul banyak budak gitu. Ya misalnya kasus Gua Talo di Sulawesi Selatan. Gua Talo kan sempat berselisih tuh sama beberapa kerajaan lainnya kesultanan lainnya di Sulawesi Selatan. Terus ada perjanjian Telua Pacau di Sulawesi Selatan, yaitu kan yang memproduksi banyak budak lah dari peristiwa itu gitu. Memang ini ya tadi udah disinggung banyak sih sama Lana, tapi ya cuma pemerintah kolonial, aktivitas kolonial itu cuma memperkeruh gitu, semakin membuat suatu yang ada menjadi-jadi gitulah. Ya ada perbudakan memang segelintir, tapi adanya kolonial kok ya makin banyak gitu kan. Nah, yang ketiga itu tentang Lana tadi nyinggung konsep kekuasaan di Jawa. Ya memang di Jawa itu ada yang namanya monarki anti aristokrasi gitu, di mana sultan itu adalah tangan kanan Tuhan gitu. Ya begitulah Pak Sumar Said Murtono menggambarkan sultan di Jawa gitu. Jadi apapun yang diperintahkan sultan baik buruk juga harus dilakukan gitu. Karena ya tangan kanan Tuhan kok gitu. Ya gitu sih. Tadi penjelasan Lana dan Artaki juga udah clear menurut. Ya gimana teman-teman? Ada tambahan lagi nggak? Ada pertanyaan mungkin nggak apa-apa. Dipersilahkan gitu. Mumpung lagi diskusi nih. Ya dari Fadila gimana? Udah clear atau belum? Oke, terima kasih kembali Fadila. Ya Bagas silahkan kalau mau open mic. Ya. Kedengaran nggak saudara? Tentang keberadaan tadi, tentang Bali yang menjadi katakanlah lumbung budak, tentang orang-orang Jawa yang dikatakan orang Jawa, orang-orang buangan yang tidak ada harganya daripada budak. Yang menjadi pertanyaan saya itu apa yang membuat budak itu menjadi demikian berharga? Orang-orang buangan kan bisa kita katakanlah bisa dijadikan budak juga, tenaga mereka tidak usah dibayar. Terus apa yang membuat budak-budak Bali katakanlah memiliki harga yang cenderung mahal dan banyak dicari oleh penguasa-penguasa atau para pedagang? Itu sih yang ingin saya tanyakan. Ya, langsung saja Lana. Oke, ini menarik untuk ditanyakan sama Bagas berkaitan dengan alasan gitu mengapa budak Bali itu bernilai lebih tinggi gitu. Mungkin aku menjawab sebentar berkaitan dengan orang-orang buangan ini. Itu memang benar kalau orang buangan itu memang statusnya itu memang ada perbedaannya dengan budak gitu. Kalau orang buangan ini kan statusnya itu tawanan gitu, atau seorang kriminal, dicap kriminal gitu oleh pemerintah kolonial, makanya dibuang. Ya sesimpel kayak kita melihat Hatta Syahrir yang dibuang ke Banda Neira atau ke Bovendigul gitu. Mereka kan juga seorang tahanan gitu. Nah, tahanan kan kalau kita tahu kan dia kan tidak memiliki kebebasan gitu, karena dia kan ditahan statusnya gitu. Berbeda dengan budak. Budak itu kalau misalnya itu dia sudah nggak berguna atau
tugasnya itu bisa dibilang tenaganya itu sudah selesai di suatu tempat, ya dia bakal dijual lagi, dialihkan lagi. Kalau orang buangan kan berbeda gitu. Nah sayangnya di masa itu orang-orang buangan itu juga diperlakukannya itu harus ikutan kerja gitu bersama budak-budak ini mengolah lahan, karena memang berkaitan dengan komoditas rempah yang ada masa itu, berbeda dengan Soekarno atau Syahrir atau Hatta yang dibuang ke Bovendigul. Karena di sana kan mereka memang tidak dijadikan seorang tenaga kasar gitu. Kemudian mengapa kemudian budak Bali itu nilainya komoditasnya itu lebih tinggi? Ya karena ada stereotip tersendiri bagi orang Bali selayaknya orang Jawa yang di stereotip pemalas dan lain-lain. Orang Bali ini tuh bisa dibilang itu antitesis dari stereotip orang-orang Jawa gitu bagi orang-orang Eropa atau para pembeli budak gitu. Orang-orang Bali itu digambarkannya itu lelakinya itu bertubuh bagus, kemudian orang itu mudah beradaptasi, kemudian dia itu bisa penurut gitu oleh tuannya, dia bisa untuk segala profesi dia mampu melakukannya karena mudah beradaptasi tadi, dia berbagai lingkungan gitu, dan dia penurut apapun yang dikerjakan itu mau gitu. Nah untuk perempuannya, dia untuk perempuan Bali ini itu memang terkenal akan kecantikannya, akan bisa dibilang kan memang Bali ini kan ya potret pariwisata atau potret keindahan Bali itu juga aku menyimpulkan itu juga berasal dari budak-budak ini tadi gitu loh. Sebagai seorang wanita, gambaran oriental dari wanita eksotis itu ya penggambarannya itu dari wanita Bali itu tadi. Apalagi ditambah dengan kepiawaian para wanita Bali yang pintar menari, memainkan alat musik, kemudian penurut juga, apalagi berparas pada berwajah cantik pula itu, makanya nilainya itu malah harganya itu lebih mahal dibandingkan dengan budak lelaki Bali juga. Dan terkadang dari orang-orang Bali sendirinya pun mereka itu daripada terus-menerus berada di strata rendah gitu, mereka itu lebih memilih untuk menjual dirinya gitu loh. Mereka lebih baik itu memiliki tuan yang lain gitu agar bisa keluar dari Pulau Bali itu sendiri yang sistem stratifikasinya tertutup gitu. Karena di Batavia gitu banyak kasus itu orang-orang atau budak-budak itu juga tidak selamanya menjadi budak gitu. Banyak juga yang budak-budak ini tuh dimerdekakan oleh tuannya, karena kita harus tahu sendiri lah orang Eropa itu tidak benar-benar sehitam putih itu. Mereka juga terkadang ada beberapa keluarga Eropa yang memiliki hati nurani gitu, yang memang tidak segan membebaskan budak mereka ketika memang budak itu kinerja baik gitu. Nah itu yang jadi salah satu pemicu juga orang-orang Bali pun terkadang yang di strata bawah atau di kasta bawah itu lebih memilih untuk menjual dirinya itu untuk ya seperti seorang yang ingin merantau gitulah untuk mencari kehidupan baru gitu. Ya kita jangan pakai pola pikir sekarang lah ya, pakai pola pikir orang-orang Bali masa itu gitu sih. Gitu sih guys. Berarti kemampuan seorang budak terus asal budak itu tersendiri berpengaruh besar pada harga budak itu. Gimana ulangi tolong. Berarti kemampuan seorang budak terus asal daerah dari budak itu sendiri berpengaruh terhadap harganya di pasaran dulu. Betul. Dari asal daerah itu juga berpengaruh dari harganya gitu. Kalau dia itu diidentifikasikan sebagai budak Bali itu terkadang itu bisa langsung nilainya itu langsung naik gitu loh ya. Kayak kita
para orang-orang zaman sekarang kayak menjual burung gitu. Kan kalau kita udah tahu jenisnya apa gitu kan langsung harganya langsung naik gitu loh. Atau aku mau mencontohkannya lagi orang Jawa itu, kalau seseorang perompak gitu yang ketahuan dia menjual seorang budak Jawa, ya para pengepul budak-budak itu atau penerima budak ini pun nggak mau menerima hasil jarahan para bajak laut itu kalau ketahuan di situ ada orang Jawanya. Atau kalau sebaliknya kalau ada orang Balinya, mereka justru bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu di kalangan para bajak laut ini. Apalagi kalau budak-budak ini tuh kalau bisa dibilang itu sudah melalang buana gitu, sudah berpengalaman gitu budaknya itu di berbagai tuan gitu. Bisa saja namanya itu malah tercatat bisa terkenal gitu loh, menaikkan harga dirinya sebagai seorang budak gitu, harga yang harus tuannya gade gitu untuk bisa memiliki dia gitu. Ya memang seperti itu realitanya zaman itu, guys. Oke, Lan, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang menambah. Oke, terima kasih Mas Bagas atas pertanyaan. Oke, gimana teman-teman? Apa namanya? Ada pertanyaan lain atau canggahan nggak? Bagaimana teman-teman? Ada komentar sejauh ini? Mungkin Khairul itu mau bahas tentang perbudakan di Lombok itu udah ngirim linknya juga. Iya, gimana Rul? Boleh langsung ini speak up. Oh, itu tadi mau apa namanya sedikit menambahkan tentang jawaban Lana dari pertanyaan Bagas tentang kenapa nilai budak dari Bali itu lebih mahal gitu ya. Itu sih. Makanya tadi nemuin artikel ya walaupun blogspot ya tapi dikatakan di sana sumbernya dari sumber primer ya. Ya makanya aku share ini. Mungkin teman-teman bisa baca. Oke, gitu, Rul ya. Bisa langsung baca teman-teman kalau penasaran ya. Ya mungkin ada komentar lain nggak dari teman-teman? Mbak Clara mungkin kalau ada komentar silahkan speak, apa namanya open mic. Kemarin penelitian tentang Maluku pinggiran nih, kalau nggak salah ya Mbak Clara. Boleh kalau mau. Clara masih ada nggak sih? Oh, udah nggak ada Mbak Clara. Ya, teman-teman lain ada yang mau speak up nggak? Mungkin kalau sudah ya bisa dicukupkan saja lah. Gimana Lan? Mungkin udah bisa dicukupkan atau gimana nih? Aku serahkan ke moderator aja sih. Aku cuman mantik aja kok. Iya. Oke. Mungkin bisa dicukupkan aja lah ya kayaknya. Nggak ada pertanyaan atau komentar lagi nih. Mungkin kalau teman-teman tadi sempat kebingungan ya, terus sekarang mau tanya mungkin lupa gitu. Ya bisa nanti ditanyakan ke teman-teman panitia lah. Apa namanya? Nanti kita beri jawabannya gitu. Oke, mungkin untuk reminder sebelum penutupan, besok kita bakal ngomongin tema-tema alternatif ya. Ya kayak ini perbudakan, terus perempuan di jalur rempah atau perdagangan di jalur rempah. Ya gitu-gitu pokoknya meskipun temanya ini ya biasa-biasa aja, kita akan bahas lebih ke alternatifnya gitu loh. Bagaimana
yang mungkin nggak punya sejarah gitu di jalur rempah, kita beri gitu mereka suara gitu. Ya, mungkin seperti itu teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman yang udah hadir di forum diskusi malam hari ini, meskipun di tengah-tengah minggu-minggu UTS ya, masih tetap semangat. Semoga bermanfaat ya ilmunya dari Mas Lana selaku pemateri. Terima kasih. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.